Shalom jemaat Tuhan, kita tiba di penghujung tahun 2020. Sebagai khotbah akhir tahun kali ini, saya mau berbagi tentang apa yang Tuhan taruh di hati saya. Awal tahun 2020 ketika saya berdoa, Tuhan menaruh Mazmur 84 di hati saya. Dan kemarin ketika saya berdoa, pesan akhir tahun apa Tuhan yang saya mau bagikan, Tuhan kembali mengingatkan Mazmur 84 ini di hati saya. Dan pasal yang sama, seingat saya waktu kita doa puasa, penatua yang lain pun sempat menyinggungnya. Hari ini saya mau mengajak jemaat Tuhan, ayo kita baca Mazmur 84 ayat 5 sampai 8. Saya bacakan untuk saudara, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saya baca ulang ayat 7. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Jemaat Tuhan, apa itu lembah Baka? Lembah Baka bicara tentang suatu kesedihan, bicara tentang air mata, bicara tentang pergumulan, bicara tentang beban hidup, bicara tentang sakit penyakit. Saya percaya sepanjang tahun ini bukan hanya kita, tapi seluruh manusia di muka bumi ini menghadapi pergumulan yang sama dengan COVID. Ada kesedihan karena saudaranya meninggal, ada kesedihan karena ada keluarga kita yang menjadi korban, ada kesedihan karena bisnis jadi terganggu, pekerjaan jadi terganggu, keuangan menjadi terganggu dan sebagainya. Tapi Tuhan berjanji kepada kita, apabila kita melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Tuhan berjanji dengan pertolongan Tuhan kita akan mengubah air mata menjadi mata air. Ini yang menjadi tema khotbah saya kali ini. Air mata yang menjadi mata air. Bagaimana supaya air mata bisa menjadi mata air? Dikatakan di ayat 6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Bagaimana mengubah air mata menjadi mata air? Tuhan berkata hal itu bisa terjadi apabila kita memiliki kekuatan dari Tuhan. Daniel 11 ayat 32b, ayat yang Tuhan juga berbicara kepada kita jemaat Tuhan di Abaloh Barat sepanjang tahun 2020 ini. Dikatakan umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Jadi siapa mereka yang bisa mengubah air mata menjadi mata air? Mereka yang memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Mereka yang mengenal Tuhannya, mereka yang kuat dan bertindak. Jadi bukan hanya pasif, tapi dia proaktif. Mengimplementasikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam hidupnya. Hari ini saya mau mengundang satu pribadi, namanya Mega. Mega ini tim di dalam pelayanan misi Komunitas Cahaya Indonesia. Mega mau berbagi bagaimana dia dan keluarga mengalami lembah Baka, dan dengan pertolongan Tuhan dia mengalami yang namanya mata air di dalam kehidupan mereka. Saya undang Mega, silakan maju ke depan. Shalom jemaat Tuhan, hari ini saya mau bercerita tentang apa yang saya alami bersama dengan suami. Perkenalkan, nama saya Mega. Suami saya memiliki 3 tenan jus
yang ada di mall dan beberapa apartemen. Dalam keadaan normal, pendapatan yang kami terima atau omset yang kami terima itu biasanya 4 sampai 6 juta. Tetapi per hari, tetapi ketika ada pandemi, itu cari omset 1 juta aja susah sekali. Dan itu membuat kami stres, membuat kami bingung, membuat kami nggak ngerti mesti harus bagaimana. Karena kami nggak tahu apa yang harus kami kerjakan dan berbuat. Saya lihat suami saya stres berat karena biasanya dia yang mencukupi kebutuhan keluarga, tetapi ketika pandemi itu berlangsung nggak ada pemasukan yang ada di keluarga kami. Justru kami berhutang kepada setiap mal-mal karena kami nggak bisa bayar sewa. Jangankan bayar sewa, untuk bayar listrik dan maintenance saja nggak sanggup gitu karena nggak ada pemasukan. Akhirnya saya bingung mesti gimana, saya sebagai penolong akhirnya saya berdoa dan datang sama Tuhan. Saya menyembah sama Tuhan, saya katakan Tuhan ini gimana, tolong kami harus bagaimana untuk hari-hari ke depan. Akhirnya Tuhan berikan satu kata buat saya yaitu sepakat. Dan saya datang kepada suami, saya bilang ayo kita sepakat. Kita sepakat datang sama Tuhan, kita bangun mesbah keluarga. Jadi saya bersama dengan suami dan anak yang masih umur 5 tahun, itu datang sama Tuhan setiap malam tanpa berhenti. Kita datang sama Tuhan, kita minta Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang turun tangan dan menyelesaikannya buat kami. Dan hampir kurang lebih sebulan, itu terjadi 2 mujizat. Mujizat yang pertama yang harusnya kami berhutang 4 bulan karena kami tidak bisa bayar sewa untuk di mall. Akhirnya ketika kami ketemu dengan pengelola menggratiskan itu buat kami. Sehingga puji Tuhan tidak jadi berhutang. Dan yang kedua, untuk hari-hari selanjutnya, apakah berubah? Tidak, sama sekali enggak berubah sampai hari ini. Penjualan jus masih tetap begitu-begitu aja. Tetapi kami ada ikut untuk bisnis makanan kesehatan dari Jepang itu kurang lebih 2 bulan sebelum pandemi. Dan itu tidak kami fokuskan. Ketika pandemi ini Tuhan seperti memberikan kami jalan keluar dan membuka jalan. Seperti orang nggak berhenti telepon ke kami. Kami memang berkata di dalam doa kami, Tuhan pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat. Dengan orang-orang yang benar supaya kami menjalankan bisnis ini dengan baik gitu. Sehingga berdatangan orang-orang telepon ke kami nggak berhenti-berhenti. Bahkan produk yang hari ini kami jual itu sampai ngantri-ngantri orang belinya, sampai nginden-nginden. Inden tuh rela nunggu karena mau beli produk ini. Dan puji Tuhan sampai hari ini pendapatan yang kami terima berkali-kali lipat, bahkan berpuluh-puluh kali lipat lebih besar daripada pendapatan kami yang di jus dulu. Dan satu hal lagi yang kami bersyukur adalah bahwa kami bisa menuntun orang-orang yang hari ini kena PHK, yang hari ini kena potong gaji, yang usahanya gulung tikar, itu kami bisa membawa mereka ketemu dengan Tuhan, kami sharing, kami memberikan hal-hal yang baik, masukan yang baik, kebenaran firman Tuhan, itu buat mereka. Dan saya berkata buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, betul apa yang dikatakan Kak Silvi tadi, bahwa kita akan mengubah dari air mata menjadi mata air, itu benar. Kuncinya satu, untuk kita datang sama Tuhan, sepakatlah dengan suami, dengan istri, dengan keluarga kalian, bahwa mesbah keluarga dengan baik di hadapan Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau saya bisa bersama Tuhan,
Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian juga bisa melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan mau mengubah lembah Bakah menjadi tempat yang bermata air. Tuhan mau mengubah air mata Bapak Ibu menjadi mata air. Ini yang menjadi janji Tuhan ketika saya menyiapkan khotbah ini. Iblis memiliki misi di dalam hidupnya. Di dalam Daniel 11 ayat 31 dikatakan, tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari, dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Tapi Daniel 11 ayat 32b berkata, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Bagaimana engkau bisa mengubah air mata menjadi mata air? Miliki kekuatan di dalam Tuhan untuk mengalahkan setiap 3 misi iblis. Iblis memiliki 3 misi. Yang pertama dikatakan menajiskan tempat kudus. Yang kedua menghapuskan korban sehari-hari. Yang ketiga menegakkan kekejian yang membinasakan. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa mengubah air mata menjadi mata air? Pertama, jaga tempat kudusmu. Jaga tempat kudusmu. Bapak Ibu, 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, tubuhmu adalah bait Allah. Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata apa? Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di dalam Lukas 2 ayat 40 dan 52 kita bisa lihat, Bapak Ibu bisa baca. Dikatakan di situ Yesus semakin besar, bertambah hikmatnya, bertambah kuat dan lain-lainnya. Jadi bagaimana engkau bisa mengubah air mata menjadi mata air? Jaga tempat kudusmu. Tubuh, jiwa, rohmu engkau harus jaga. Jaga kesehatan badanmu. Jaga kesehatan pikiran, perasaanmu. Jaga rohmu supaya terus berkobar-kobar di dalam Tuhan. Ketika engkau melakukan ini, akhirnya engkau akan bisa menjadi pribadi yang kuat. Dan engkau bisa menjadi pribadi yang bertindak. Engkau punya energi. Dari sisi Tuhan, Tuhan mau kasih kekuatannya. Dari sisi Tuhan, Tuhan mau kasih karunia-Nya. Tapi dari sisi kita sebagai manusia, kita harus lakukan bagian kita. Jaga tubuh kita, jaga jiwa kita, jaga roh kita, supaya keseluruhannya sehat dan berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, misi iblis dikatakan menghapuskan korban sehari-hari. Jadi bagaimana saudara bisa kuat dan bertindak? Yang kedua, jaga mezbahmu, jaga korban sehari-harimu. Tadi Mega bercerita, bagaimana ketika di dalam lembah Bakah, ketika melihat suaminya di dalam tekanan berat, dia berdoa, dia menyembah Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada dia, sepakat. Akhirnya dia ajak suaminya, dia ajak anaknya yang bahkan baru 5 tahun. Setiap malam mereka mezbah keluarga. Mereka jaga korban sehari-hari. Mereka serahkan semuanya kepada Tuhan. Mereka bawa lembah Bakah. Mereka bawa air mata mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan melakukan mujizatnya. Tuhan membuat air mata itu menjadi mata air. Hari ini, apa yang menjadi pergumulan di dalam keluargamu? Sakit penyakit, hutang, kegagalan di dalam bisnis, pergumulan berat di dalam hubungan suami istri, apapun itu. Jangan pernah lalai dengan mezbahmu. Jangan pernah lalai dengan korban sehari-harimu. Suami, istri dan anak-anak, jaga mezbahmu.
Kumpul, ajak keluarga, entah pagi entah malam hari, menyembah Tuhan bersama-sama. Bawa semuanya kepada Tuhan. Dan Tuhan yang hebat itu, sama seperti dia melakukan sesuatu di dalam keluarga Mega, dia akan melakukan sesuatu di tengah-tengah keluargamu. Yang ketiga, bagaimana mengubah air mata menjadi mata air. Bagaimana engkau bisa kuat dan bertindak. Dikatakan misi iblis yang ketiga, menegakkan kekejian yang membinasakan. Jadi yang ketiga, kalau engkau mau air mata itu menjadi mata air, tinggalkan kekejian yang membinasakan. Kekejian ini dari bahasa Ibrani, dari kata sikut, bahasa Inggrisnya abomination. Abomination ini adalah istilah yang dikenal untuk menyebut berhala. Apapun di hidupmu yang melebihi Tuhan itu adalah berhala. Mungkin fokus hidupmu selama ini hanya cari uang, cari uang, cari uang. Mengejar karir, mengejar karir, mengejar karir. Atau engkau dilanda ketakutan, engkau dilanda kekhawatiran, engkau begitu fokus dengan kesehatan jasmanimu sampai engkau melupakan kesehatan rohanimu. Tuhan berkata, tinggalkan kekejian yang membinasakan. Jadikan Tuhan prioritas utama di dalam hidup pribadimu. Jadikan kembali Tuhan prioritas utama di tengah-tengah keluargamu. Tuhan mau jemaat Tuhan, tinggalkan lembah baka itu. Tinggalkan air mata itu. Masuk ke dalam mata air. Karena Tuhan berkata, Tuhan mau membawa engkau keluar dari air mata, masuk ke dalam mata air. Ubahlah air matamu menjadi mata air. Mata air Tuhan yang akan memberi kelegaan bagi hidupmu. Mata air yang akan memberi kepuasan untuk dahagamu. Mata air yang akan menyembuhkan setiap luka-lukamu. Mata air yang juga akan mengalir sehingga engkau bisa menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Tahun 2020 belum berakhir. Masih ada beberapa hari lagi. Ayo perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Ayo ajak suamimu, ajak istrimu, ajak anak-anakmu. Ayo kita mesbah keluarga. Kita berkumpul lagi. Kita mengandalkan Tuhan. Kita taruh kekuatan kita di dalam Tuhan. Dan saya percaya ketika engkau melakukan itu, Tuhan akan mengubah air mata itu menjadi mata air. Tahun 2021 menjadi tahun yang penuh dengan harapan. Karena kita menaruh harapan kita di dalam Tuhan. Tuhan yang menjadi sumber mata air itu. Mata air yang akan memuaskan dahagamu. Mata air yang akan menyembuhkan setiap luka-luka yang ada. Mata air yang akan memulihkan setiap pergumulan apapun yang terjadi di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati setiap bapak ibu dan jemaat Tuhan.